Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ASN Pembelajar Cirebon Hebat. Saya akan memaparkan salah satu modul yaitu tentang konsep asesmen pembelajaran digital. Di mana asesmen merupakan salah satu tugas dari seorang guru yaitu memberikan asesmen untuk mengukur sejauh mana kita pembelajaran yang kita laksanakan tercapai apa belum. Nah, di mana kelemahannya dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke dalam modul ini, kita harus mengetahui dulu apa itu asesmen. Mari kita pelajari apa itu asesmen dulu. Nah, asesmen adalah proses pengumpulan data dan pengolahan data yang terkait dengan perkembangan anak, serta penyajiannya hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci, di mana anak itu ada kelemahannya, kelebihannya, yaitu bisa dideskripsikan sebagai hasil asesmen tersebut, sebagai patokan bagi guru, yaitu pertimbangan tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Adapun tujuan asesmen yang akan saya paparkan, yaitu ada 4 tujuan asesmen. Yang pertama adalah menilai pencapaian kompetensi peserta didik, di mana tujuan dari asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi itu mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan menilai pencapaian kompetensi, guru dapat mengetahui kemampuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Ya, di sana kan tadi dibahas tadi yaitu keterampilan. Nah, pengetahuan siswanya juga, sikapnya. Jadi asesmen bukan hanya menilai dari satu sisi, tapi dari beberapa elemen tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan di awal kita melakukan pembelajaran dan asesmen apa yang akan kita berikan. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu memberikan umpan balik yang efektif. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan pencapaian kompetensi peserta didik. Di mana ketika kita hasil asesmen sudah keluar, kita dapat memberikan umpan balik kepada anak. Nah, anak si A, dia sudah bagus, dia baik kali ya. Kamu dalam keterampilannya bagus, sikapnya sudah bagus, pengetahuannya kurang. Alangkah lebih baiknya misalnya kamu harus banyak belajar membaca, menulis dengan lebih giat lagi. Itu contohnya. Jadi umpan baliknya yang tepat. Jadi pemberian umpan balik ketika kita sudah melakukan asesmen. Selanjutnya adalah tujuan asesmen yang ketiga, yaitu meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik, serta menyesuaikan agar lebih efektif. Nah, ketika hasil asesmen sudah keluar, kita sebagai guru mengetahui, oh anak ini lemah di mana, maka kita akan mempelajari, oh ini ada anak yang kinestetik, audiovisual, dan sebagainya. Maka pembelajaran pun kita harus menyesuaikan di mana letak kelemahannya. Agar apa? Agar pembelajaran lebih baik, lebih bermakna untuk kedepannya. Yang keempat adalah
Mendorong pengembangan diri peserta didik. Tujuan kurikulum merdeka adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik. Dengan memberikan umpan balik yang efektif, peserta didik dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya, serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, asesmen dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkannya. Nah, setelah kita mengetahui, kita mendorong ke siswa. Dia kekurangan dalam membaca, mungkin dia dalam olahraga. Maka apa? Diberikan latihan membacanya, membaca cerita, membaca buku, diadakan les privat. Nah, ketika dia unggul di olahraga, ikutkan dia setiap lomba supaya apa? Dia mengembangkan kompetensi yang dia miliki, karirnya, agar lebih bersemangat lagi. Mungkin potensi dia di bidang olahraga. Jadi, tujuan asesmen pada umumnya yaitu intinya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Pembelajarannya iya, pengajarannya iya, sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dan diharapkan serta bermakna untuk siswa. Itu adalah tujuan asesmen. Nah, sedangkan asesmen pembelajaran digital adalah perkembangan asesmen pembelajaran. Itu dulu hanya berupa tulisan, berupa teks tulis menggunakan kertas. Nah, sekarang sudah ada beberapa platform asesmen digital yang menawarkan asesmen. Ada beberapa yang diantaranya nanti akan saya paparkan kelebihan dan kekurangan salah satu platform yang dapat digunakan dalam asesmen digital. Yaitu yang akan saya pilih yaitu menggunakan Quizizi. Nah, selain Quizizi, ada juga platform asesmen digital lainnya yaitu Kahoot, Google Form, WhatsApp. Nah, tapi yang akan saya paparkan kelebihan dan kekurangannya adalah Quizizi. Nah, kenapa? Karena Quizizi merupakan salah satu platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Karena dalam Quizizi memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu dapat dijadikan PR sehingga dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja oleh siswa. Misalnya ketika dia pulang sekolah mengerjakannya, sore hari, ataupun kapanpun ketika dia sempat. Ketika gue mengirimkan link untuk asesmen, dia bisa mengaksesnya kapanpun. Yang kedua, dapat memberikan data statistik dan hasil kinerja siswa secara langsung. Itu apa? Ketika siswa sudah selesai mengerjakan, nah dia akan mengetahui skornya berapa, dia ada di peringkat mana, nah kelebihannya di mana, kekurangan di mana. Dalam Quizizi akan tertera di sana kekurangan dan kelebihan dia siswa tersebut. Baik untuk itu akan bermanfaat baik guru maupun peserta didik tersebut. Nah, selain itu, kelebihan Quizizi adalah dapat dikerjakan pembelajaran secara pembelajaran berlangsung atau bersama-sama. Sekarang ada salah satu pilihan dari Quizizi yaitu Quizizi barcode. Menggunakan kertas dengan di-scan, nanti kita dapat mempelajarinya lebih lanjut. Banyak di sana rekomendasi penggunaan Quizizi di YouTube. Kita bisa mempelajarinya bersama-sama. Kelebihan Quizizi yang lainnya adalah memiliki fitur untuk presentasi pembelajaran dan asesmen. Jadi selain asesmen, ada juga untuk pembelajaran. Dua, memiliki banyak template siap pakai. Jadi tinggal memilih gambarnya seperti apa, background seperti apa, bisa mempermudah guru memberikan asesmen. Yang ketiga, memiliki analisis hasil asesmen siswa, yaitu di sana akan tercapai berapa persen siswa menguasai materi tersebut, asesmen itu berhasil, akan terlihat presentasi keberhasilan siswa tersebut. Selanjutnya, dapat digunakan oleh pendidik
dari mulai tingkat rendah yaitu PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Karena bisa disesuaikan dengan tingkatan, pelajaran, akan dapat ada pilihannya. Selanjutnya, pengaturan waktu pada QGIS fleksibel, siang, malam, sore, kapanpun. Asal kita memberikan atau waktunya pengerjaan tiap soal berapa detik, berapa menit, itu bisa di-set sesuai keinginan si pembuat kuis tersebut. Selanjutnya, aplikasi ini juga semakin menarik karena apa? Disertai dengan gambar-gambar yang lucu, meme yang lucu, sehingga siswa tidak monoton ketika dia mengerjakan soal-soal ini lebih menarik, didukung dengan suara, dengan gambar-gambar yang lucu, jadi lebih menarik untuk siswa membaca soal tersebut. Nah, saya akan merekomendasikan salah satu channel YouTube di mana di sana ada tutorial dalam penggunaan QGIS baik pemula, baik buat siswa ataupun guru. Di sana pun juga ada QGIS dengan barcode kertas. Mungkin sekian saja pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kelebihan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.